tampaknya kalau dengar statement dari Bang Ciko nggak bergeming nih PDIP meskipun tawarannya adalah kursi menteri. Sekarang saya tanya kepada Bang Doli. Bang Doli, apakah hal ini benar adanya bahwa ketika koalisi Kim Plus terbentuk, partai-partai yang masuk tidak hanya untuk memenangkan para kepala daerah di 545 wilayah, tapi kalau misalnya berhasil solid, loyal akan dapat jatah kursi menteri. Karena Bang Doli belum bisa tersambung, pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Bang Riza Patria. Bagaimana Bang? Bang Riza? Ya, tampaknya sedikit komunikasi saya. Ya, boleh dijawab silakan. Ya, sekali lagi antara Pilpres dengan Pilkada satu yang berbeda ya. Sekalipun kami di Koalisi Indonesia Maju dan juga partai-partai lain semuanya selalu ingin agar Pilkada serentak ini juga bisa dimenangkan oleh partai-partai, termasuk di Kim. Yang kedua, kami juga ingin kader-kader terbaik kami tampil juga dalam kontestasi Pilkada. Yang ketiga, tentu penting bagi kami agar kemenangan di Pilkada atau siapapun nanti yang menang bisa juga ikut bersama-sama memastikan program-program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik seperti program makan bergizi gratis umpamanya. Kemudian yang keempat juga perlu kami sampaikan bahwa terkait koalisi di pemerintah pusat itu tidak selalu ada hubungannya dengan, karena prakteknya tidak hanya Kim dengan partai di luar Kim. Di Kim sendiri banyak di 545 pilkada di seluruh Indonesia, Mbak Caca. Kami juga berkompetisi di Kim, umpamanya di beberapa daerah seperti di Banten, Golkar dengan Gerindra berkompetisi. Saya sendiri calon wali kota Tangsel juga dengan Golkar di Tangsel juga berkompetisi. Jadi biasa saja. Di sisi lain kami dengan PDIP di beberapa daerah justru berkoalisi, dengan PKS berkoalisi, dengan Nasdem berkoalisi, dengan PKB berkoalisi. Jadi sekali lagi itu semuanya ya biasa saja. Jadi saya kira soal pilkada itu sangat cair, semua itu bergantung pada karakter masyarakat lokal sendiri, tergantung pada daerah masing-masing dan figur masing-masing yang diusung. Setiap partai kalau merasa kader-kader terbaiknya diyakini bisa punya kemampuan untuk menang, pasti didorong. Jadi tidak mesti harus satu pasangan calon, kita harus kompak gitu. Sangat bergantung pada situasi dan kondisi setiap daerah masing-masing. Termasuk juga di beberapa daerah di Jawa memang ada yang kami yakini pasangan Kofifa Emil Dadak pasangan yang kuat dan kami yakin menang. Ya Kim bersatu mengusung pasangan tersebut. Bahkan di luar Kim juga insya Allah juga akan ada yang bergabung. Begitu juga daerah lain. Umpamanya sekarang di Jakarta, di Jabar, ya. Sekalipun di Banten kami sama Kim berkompetisi. Baik. Di Jakarta dan di Jabar ya sedapat mungkin sampai hari ini kami akan berusaha Kim bisa solid dan mudah-mudahan di luar Kim juga bisa bergabung termasuk dengan PDIP umpamanya. Sangat terbuka, PKS, PKB, Nasdem semua kami sangat senang apa bisa bergabung. Ya, baik ditahan dulu Bang Riza. Sekarang saya sapa lagi deh Bang Doli. Ini mudah-mudahan bisa tersambung. Bang Doli, bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya, tampaknya ini belum tersambung. Sekarang saya ke Mas Umam. Masuk akal juga sih apa yang disampaikan oleh Bang Riza. Di semua daerah 545, nggak semua juga, semua bersatu antara Kim Plus dan koalisi lain. Tapi kalaulah itu alasannya, lantas apa manfaatnya dibentuknya Kim Plus? Iya, memang tidak ada yang salah kalau bahwa setiap kekuatan koalisi itu akan ditentukan dengan lokalitas di masing-masing daerah. Tetapi Kim Plus ini sepertinya memiliki tujuan besar dan memiliki hal yang lebih strategis, terutama dalam konteks lokalitas Jakarta. Bagaimanapun juga kalau misal kemudian koalisi perubahan yang berisi Nasdem, PKB dan juga PKS dalam tanda kutip dibiarkan memiliki political sovereignty atau kedaulatan politik membentuk kekuatan poros baru dengan mengusung nama Anies Baswedan, maka hal itu berpotensi menjadi panggung yang sangat luar biasa, terutama untuk hadirnya kekuatan oposisi di dalam pemerintahan baru Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Dan itu bisa dianggap sebagai sebuah
investasi politik jangka panjang bagi partai-partai sebagai potensi alternatif kekuatan baru di kompetisi yang akan datang. Nah, ini yang kemudian tampaknya diantisipasi betul oleh partai-partai Kim, karena kalau misal itu dilakukan, maka ini bisa menjadi potential challenger atau penantang sekaligus ancaman yang cukup signifikan bagi dominasi kekuatan Kim di bawah kepemimpinan Pak Prabowo misalnya untuk maju misalnya nanti di 2029 yang akan datang. Nah, ini terkonfirmasi misalnya karena bagaimanapun juga Mas Anies punya tingkat elektabilitas yang tinggi, basis pemilih loyal yang juga tersebar di sejumlah kekuatan basis massa di Jakarta, dan terbukti di Pilpres kemarin Anies Baswedan juga mampu tampil kompetitif menghadapi Pak Prabowo. Memang dalam konteks elektabilitas secara nasional agregatnya jauh, tetapi di level Jakarta sangat tipis, dan narasi-narasi yang digunakan itu cukup mengena ya, dan dalam beberapa kesempatan juga terbukti sempat membuat gusar Pak Prabowo. Situasi ini yang tampaknya dianggap sebagai sebuah kekhususan supaya kemudian tidak tercipta potensi-potensi ancaman baru dalam konteks penguasaan ke depan. Yang bisa dilakukan adalah mengkonsolidasikan, mendisiplinkan, dan menetralisir potensi-potensi konsolidasi itu terjadi. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, maka dalam konteks internal di DKI Jakarta, maka dibentuklah Kim Plus itu, dan ternyata bagaimanapun juga realitas yang sama, Anies Baswedan sendiri setelah ditunggu sekian lama, sekitar 40 hari oleh PKS, dengan diberikan tenggat deadline tanggal 4 Agustus kemarin, ternyata belum mampu mengkonsolidasikan basis dukungan dari partai selain PKS. Dan itu kemudian membuat PKS akhirnya menjadi realistis. Apa yang bisa dilakukan kalau misal kemudian bertahan pada satu porsi kekuatan koalisi yang belum genap 20% threshold itu. Nah, inilah yang kemudian terus menggulir di Jakarta. Tetapi di tempat-tempat lain, saya pikir PDIP akan tetap memiliki kesempatan untuk tampil secara dikdaya. Let's say kalau misal kita lihat di Sumatera Utara, dia tetap memiliki golden ticket, bisa mengusung, dan meskipun dikeroyok oleh kekuatan besar Kim Plus ini, tetapi marwah politik partai tetap akan dijalankan. Termasuk juga dalam konteks lokalitas di Jawa Timur, ada situasi yang tentu terkait ya, atau bertalian dengan realitas konflik antara PKB dan juga PBNU, maka PDIP akan menemukan satu basis koalisi baru, partner baru, yaitu PKB. Sehingga kemudian akan terbentuk satu koalisi baru di luar Bu Hovifah dan Mas Emil di Jawa Timur. Oke, jadi sudah nangkap pemirsa, sebenarnya wacana Kim Plus yang berelasi dengan pembagian kursi menteri itu akan berefek kalau kita berbicara untuk kontestasi pemenangan wilayah provinsi. Betul, kalau untuk wilayah kabupaten kota, terkadang Kim Plus itu tidak ajak pemirsa. Mereka bisa kemudian bertarung antar sama partai. Tapi ketika kita bertanya, bahkan juga membahas ini, wacana Kim Plus, koalisi gemuk untuk pemenangan bagus, makin gemuk makin bisa menang. Tapi kalau koalisi dengan jatah menteri, makin gemuk makin dikit kursi menterinya sesaat lagi.